Khusus sahabat kasih selaku bicara kesempatan tidak mengatakan Rasulullah SAW dan Bapak Ibu hadirin kesempatan tema yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu jamaah sholat masjid rahimahullah. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami tasih diberikan kesehatan nikmat ingkang luar biasa. Kula lan panjenengan sami ugi tasih diberikan hidayah saha hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sami saged nindakake ibadah kewajiban kula lan panjenengan sami yaiku salat maghrib sekaligus kula lan panjenengan sami nindakake ibadah puasa sana. Bapak Ibu mungkin sedikit kula jelasaken tentang kadang-kadang kula kan ngajak mudah-mudahan kita mendapatkan taufik gitu. Nah, taufik itu sering kita sebut, tapi makna taufik yang sesungguhnya itu apa? Nah, itu nanti insya Allah kalau kita sudah masuk ke kajian tafsir yang sesungguhnya insya Allah bulan depan kita awali ngawas tafsir tentang ta'awud. Nah, pengajian tafsir benjing itu untuk bulan depan karena
hari ini melanjutkan sing kemarin sing diwinani masalah dzikir diwinani. Iki di pulau paling pengantar mawon makin tafsir itu makin mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tafsir-tafsir yang tambah, tafsir-tafsir yang sangat menjadi rujukan. Mereka tafsir klasik diantaranya makin kajiannya itu makin mencakup tafsir Ibnu Katsir, makin yang berkaitan dengan tafsir Al-Qurtubi, nanti makin juga mungkin tafsir Al-Tabari, bahkan tafsir yang lebih klasik lagi tafsir Zamakhsyari atau Al-Kasyaf. Nah itu nanti kita kaji secara tafsirnya. Nah setelah itu dikaji hikmahnya, setelah itu kita kaji pelajarannya apa, sehingga tafsir itu tidak hanya sekedar membuat kita paham tentang maknanya, tapi kita akan tahu tentang hikmahnya bagi kita ketika kita paham tentang itu. Juga nanti pengelolaan panjangan sami akan tahu pelajaran apa yang bisa kita petik. Nah, contoh yang sering kita lakukan, tapi sebenarnya kita tidak paham. Contohnya apa? Nih jenengan diparingi tantangan misalnya, iki ono tantangan sami ini, tapi regane sami ini murah, tapi duitku murah. Nah biasanya wong ayo bismillah mesti iso. Kan ngoten nggih. Nah begitu. Iki masjid iki arep bangun kiri kanan iki. Tapi duitnya men sami ini. Nah biasanya awak dhewe mesti ngomong, ayo bismillah mesti iso. Nah itu yang biasa kita lakukan, tapi nggak ngerti maksudnya. Ternyata ayat yang kita baca, kemudian Al-Quran yang kita pahami, itu mempunyai hikmah secara psikologis. Jadi secara psikologis pengaruh, tapi pengaruh itu tidak kita sadari. Pengajian tafsir bijak itu mulai ta'awud billahi minasyaitonir rajim sampai Al-Fatihah selesai, sampai tuntas kita kaji satu persatu. Hikmahnya apa? Pelajaran apa? Sing awak dhewe isolan apa? Sehingga ayat ini memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi kita pribadi dan pada masyarakat. Contoh ayat Al-Quran yang sederhana tapi mampu mengubah Muhammadiyah yang asalnya dari kampung yang kecil menjadi mendunia, yaitu surat Al-Quran. Padahal Allah itu saja, tapi itu ada hikmahnya, ada pengaruh psikologisnya, ada pengaruh dampak positifnya. Nanti kita coba maksudnya seperti itu. Hari ini kita melanjutkan kajian yang pengarah kemarin tentang zikir memberikan dampak kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Padahal sudah sampai Allah Akbar direct. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Kemarin sudah kita bahas tentang
Bagaimana pikir yang mampu dengan dasar kita menjadi jalannya. Yang pertama tadi zikir subhanallah. Subhanallah itu kemudian berubah pikir kita, kemudian kita mampu memaafkan orang lain. Karena kita sadar bahwa subhanallah itu adalah sebuah keyakinan dalam diri kita, hanya Allah yang suci dan kita tidak suci, orang lain tidak suci, orang lain salah, kita tidak salah, maka kita akan terbuka memaafkan siapapun. Ketika memaafkan siapapun, gak mungkin kita menjadi orang yang berbahagia. Nah, yang kedua, alhamdulillah kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah Allahu Akbar. Zikir Allahu Akbar ini bisa membuat kita damai, bisa membuat kita tentram. Itu karena Allahu Akbar ini memberikan pola pikir kita bahwa hanya Allah yang besar, hanya Allah yang maha besar. Selain Allah kecil, masalah kita kecil, problem kita kecil, urusan kita kecil. Hanya Allah yang besar. Nah, ketika kita menyadarkan diri kita bahwa hanya Allah yang besar, maka selain Allah itu kecil. Karena itu kecil, kita penyakit kita biologi kita masalah kecil. Kalau benar-benar gampang hari ini selesai, selesai. Karena masalah itu kecil. Itulah dasarnya Allah Akbar. Tapi awalnya gelap contoh Allah Akbar. Tapi kalau masalah sedikit gede-gede itu bisa diselesaikan. Termasuk problemnya itu orang itu berkumpul menyelesaikan masalah berkumpul. Buku itu mengingatkan karena ketemu masalah. Tapi ketika kita sabar, kita pasrahkan kepada Allah, maka akan ada solusi. La ilaha illallah warahmah wa ulaika hum dan bagi mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ayat ini meringankan beban kita. Maka Allah Akbar itu saja meringankan beban kita. Masjid ini bukan bahasa dia, tapi beban kita semua. Masjidnya gak mampu dong, beban kita semua. Masjidnya dia yang tetap beban kita semua, bukan beban sendirian. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama. Ulaika humul mereka itulah yang membuat problem itu tidak besar, yang kita semua kita kembalikan problem itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk bagi kita semua. Nah, tadi Allah menjanjikan berkah yang sempurna. Dan contoh berkah itu apa? Contoh berkah itu ayat selanjutnya, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Berkah itu kata Allah, lihatlah itu sofa dan marwah sebagai bukti kekuasaan Allah. Itu contoh berkah. Di mana berkahnya? Berkahnya di mana? Ketika Ibu Hajar itu lari-lari kecil
Dari sofa ke marwah, balik ke sofa lagi, ke marwah lagi, ke sofa lagi, ke marwah lagi. Itu yang dicari apa? Sing didoleni apa? Yang dicari itu adalah air. Air minum. Untuk siapa? Untuk Ismail. Untuk Ismail. Air minum. Untuk Ismail. Nah, kan boleh bocah cilik itu loh. Ngombe cacil itu kira-kira sak pinten bakal kae. Ngombe cacil sak gelas wis kakek. Kok kakean sak gelas itu. Sak gelas wis kakek, wis kakek sak gelas. Tapi Allah memberikan apa? Allah memberikan zam-zam, sumber zam-zam. Bahkan air itu tidak hanya sekedar diminum Ismail, tapi di seluruh umat manusia sedunia, umat Islam sedunia semuanya menikmati zam-zam. Itulah namanya berkah. Tapi syaratnya harus dimulai dari sofa. Sofa baru sampai ke marwah. Nah, itulah yang disebut dengan sa'i. Sa'i itu artinya usaha, sa'yun usaha. Sa'yun usaha. Tapi dimulai dari sofa. Sofa itu apa? Hati yang suci. Pasti sampai ke marwah. Marwah itu apa? Kepuasan hati. Nah, saran agar problem kita, masalah kita itu betul-betul memberikan keberkahan bagi kita, maka ketika kita mencari solusi harus kita mulai dari sofa, dari hati yang suci, dan itu sampai ke marwah, kepuasan hati. Ini saat itu. Maka ayat ini kalau kita terjemahkan sebagaimana bahasa kita, kalau Anda ingin tahu contoh keberkahan itu adalah lihatlah itu sakinya Ibu Hajar dari sofa ke marwah, kembali ke sofa ke marwah lagi. Dia hanya menginginkan segelas air untuk Ismail, tapi Allah memberikan zam-zam yang dinikmati oleh seluruh umat Islam sedunia. Itulah keberkahan. Sarannya tadi, mencari solusi harus dengan hati yang damai. Mencari solusi harus hati yang tenang. Mencari solusi harus dengan hati yang suci. Itu pasti sampai ke marwah, kepuasan. Oleh karena itu, Allahu Akbar ini harus meringankan kita. Inna lillahi ini juga harus meringankan beban kita. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Allahu Akbar, kita biasanya zikirnya adalah apa? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu kita harus sadar bahwa hanya Allah yang patut kita sembah. Selain Allah itu bukan Tuhan. Maka ucapan la ilaha illallah itu mempengaruhi pikiran kita, membuat kita ini tidak menganggap benda-benda yang lain, tidak menganggap makhluk yang lain lebih kita takuti kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah itu. Dan karena kita la ilaha illallah itu, maka perilaku kita sehari-hari jangan mempertuhankan yang lain.
Kita kadang saking apa ya, takutnya dengan orang sampai orang itu, wah kita takut luar biasa. Kita harus rubah. La ilaha illallah itu harus mengubah cara berpikir kita bahwa selain Allah itu adalah makhluk biasa. Tidak perlu kita takuti, bahkan tidak perlu kita sadar. Yang patut kita sadar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita juga pikir tentang hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sering mengucapkan itu, tapi kadang-kadang kita menganggap problem kita ini kita serahkan kepada hal-hal yang tidak betul. Padahal hasbunallah wa ni'mal wakil yang cukup Allah. Sebaik-baik wakil doa dari itu pengacara yang maha dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu cukup Allah sebagai penolong dan menjadi wakil kita. Kita punya masalah yang luar biasa, tapi kita lupa kepada Allah. Padahal nama diri biasa ucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu sebenarnya kita yang perlu punya pengacara. Dan cukup Allah yang menjadi penolong kita. Jadi kata Bapak, jangan punya urusan, punya masalah, punya problem dengan orang lain. Kemudian problem ini dihandle pengacara, dicekal pengacara, wis tak selesai no. Kira-kira iso di semua itu betul. Ujian itu sepeda kejeglok, cuma kuliah dewe belakang. Kira-kira musibah itu iso gede, tahu betul. Mungkin boleh patah, mungkin tangannya patah. Sakit betul, sakit. Makanya pengiran penyebabnya bisa ini. Allah menyebutnya bisa ini sedikit rasa takut, sedikit kekurangan harta, mungkin gak panen, tapi akhirnya dipanen ini kalau betul panen. Setiap dengan tanam, setiap nandur, akhirnya dengan panen kalau gak panen. Selama 1 tahun misalnya, akhirnya sampai panen kalau gak panen. Akhir panen, makanya pengiran ini bisa minal khulfu wadam sibil amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Oleh karena itu, ujian itu saiki kecil, wa basyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar. Di antara orang yang sabar itu adalah orang yang mampu melihat, mampu melihat sisi-sisi positif di setiap kejadian. Sabar, mempunyai kreativitas untuk melihat kebesaran Allah di setiap kejadian. Babas ini soal, maka berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Lah orang yang sabar itu apa? Orang yang sabar itu apa? Ayat selanjutnya, idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang mampu, yang sadar sangkan parane dumadi. Sesungguhnya
apa yang terjadi ini dari Allah. Allah yang menentukan. Dan muaranya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah lah kita akan kembalikan sebuah masalah. Wes pokoknya ana musibah wae kembalikan kepada Allah. Makanya Allah Islam mengajarkan inna lillahi wa inna. Tidak boleh menganggap masalah itu besar. Tapi anggaplah masalah itu pengiran segala ujian. Yo pengiran nilai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uniknya ayat inna lillahi ini tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Dari nabi-nabi yang dulu ketika mendapatkan musibah dan ada yang mengucapkan inna lillahi, hanya Nabi Muhammad saja yang diajarkan ajaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Yakub misalnya, Nabi Yakub itu ketika Nabi Yusuf dibuang saudaranya di Gojab Jubi sumur, Nabi Yakub bilangnya wasobrun jamil, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah obat. Kalau kita sadar ucapan inna lillahi ini, kita akan sadar masalah itu ketika kita ucapkan inna lillahi, maka itu menjadi netral, menjadi biasa-biasa saja. Inna lillahi itu adalah kesadaran bahwa yang ditimpa musibah itu gak min awak dewe. Inna sesungguhnya kami semua. Jadi bukan saya, tapi inna kami semua. Jadi ketika ada musibah, ujian, problem, inna kami semua. Lek aku dipuji koyok ini enteng. Sing dipuji gak pernah ketop. Kayu dipuji, yang dipuji. Dan saya bukan orang yang pertama dipuji oleh Allah, dan juga bukan saya yang dipuji oleh Allah yang terakhir. Saya bukan orang yang pertama dipuji oleh Allah, juga bukan saya orang yang terakhir dipuji oleh Allah. Semuanya saja, inna kami semua dipuji oleh Allah. Kalau saya diberikan problem, orang juga punya problem. Kalau si A dikasih problem, si B juga dikasih problem. Kalau saya dikasih masalah, orang lain juga dikasih masalah. Oh, ternyata masalah ini gak pengen aku. Nah, orang yang menjadi problemnya besar, orang yang susah, orang yang sulit hidupnya, orang yang tidak berbahagia, orang yang sulit damai dalam dirinya, itu karena merasa dirinya dipuji oleh Allah sendirian. Orang yang merasa dirinya yang dipuji oleh Allah paling berat. Orang yang merasa dirinya dipuji paling Allah paling dasar. Itu hidupnya yang tidak tenang. Hidupnya akan sedih terus-menerus karena dia merasa bahwa hidupnya ini penuh ujian. Padahal saya diuji gak gede itu. Oh ini Pak. Saya sakit. Taruhlah saya sakit. Tipes misalnya, tipes. Coba kalau masuk rumah sakit, ada nggak yang lebih parah dari tipes itu? Betul. Bahkan banyak yang lebih dasar dari itu. Makanya anggaplah bahwa problem itu tidak besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Problem itu tidak besar. Masalah itu tidak besar. Orang lain jauh lebih punya masalah. Maka ucapan inna lillahi
itu adalah obat bagi kita, mampu meringankan problem kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita sadar itu, zikir inna lillahi itu, maka merubah pikiran kita. Oh, ternyata musibah ini tidak cuma saya, tapi orang lain juga punya musibah. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Ketika orang itu bersabar, kemudian berzikir, mengingat bahwa semuanya itu berasal dari Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ketika kita sadar itu, Allah memberikan sesuatu yang istimewa bagi kita. Apa itu? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Maka Allah akan memberikan sholawat. Sholawat itu keberkahan, hidup gak susah-susah aman, ono masalah biasa-biasa saja, ono ujian santai-santai saja. Warahmah dan sholawat yang sempurna. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Lo masalahnya terjadi, tapi tetap di masalah itu yang membuat kita menjadi orang yang tidak berbahagia. Dan Allah Akbar ini membuat kita itu enteng, mungkin piawat itu enteng. Lo kan Allah Akbar, kalau ada orang yang punya masalah, kalau saya punya masalah, ya orang lain juga punya masalah. Kalau kita punya problem, bahkan masalah yang bisa lebih besar daripada masalahnya orang lain. Nah, kalau kita berpikir itu, maka awal dipegang semua, awal dipegang itu, awal dipegang besar. Oleh karena itu, karena Allah Akbar ini, Allah yang Maha Besar ini, maka ketika Allah itu menguji kita dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in, kata Allah, awal dewe ini teman-teman bakal uji banyak orang sekali. Nabluwannakum bisyai'in, kalau letter bahasanya sedikit itu sesuatu. Tapi kalau kita kaji dalam pendekatan tafsir, sedikit itu sedikit kecil. Bisa minal khawfi, Allah bakal menguji sakit, rasa takut, rasa takut pasti. Tapi saya diuji saya minal khawfi, wajib benar-benar minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiril sabirin. Allah bakal uji para awak mereka ini bisa ini sedikit ujian. Kayak ketika sekolah itu kata pedih, sing diulangno karo sing diciro. Ya, sing diulangno selama 5 tahun. Selama 1 semester itu kata pada sing diciro satu wabas diri sombong. Allah itu saya contohnya saya ini contoh